Mulai aja ya, Miss. Yap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. We are Group 11. My name is Nadila Purdesinta, and my group members are Nafisa Maulida. Today we will present about editing and proofreading. This topic is important because it helps us editing, makes our writing meaningful, and proofreading makes our writing clean and professional. Yeah, let's start our presentation. Nggak bisa. Ya, next slide. Okay, to give us a clear overview of today's session, here is our agenda. First, learning goals. We will establish our learning goals to ensure we have a clear target regarding the competencies we aim to achieve. Second, what are editing and proofreading? We will discuss the basic definition to align our understanding of what editing and proofreading actually entail. Third, editing versus proofreading key difference. We will look at the fundamental difference between the two so that you can clearly distinguish the rules of each process. For the process of editing and proofreading, I will explain the systematic workflow and the step we should follow when reviewing a document. Fifth, strategies for effective editing and proofreading. We will discuss practical strategies that can be applied to minimize error and improve work efficiency. For the sixth point, common mistake to avoid, we will identify common mistake often found in writing so we can be more vigilant in our own work. Finally, workup and assignment. I will provide a summary of the material and a brief assignment to practice the point we have learned today. Slide selanjutnya. Moving on to our objective today, there are three primary aims to achieve by the end of this session. First, understand the difference between editing and proofreading. You will be able to clearly distinguish between editing and proofreading. It is essential to know that while they work together, they focus on very different aspects of writing. Second, apply effective strategies to improve the clarity and accuracy of your writing. We want you to be able to apply practical strategies. The goal here is to ensure that your message is not only accurate but also clear and easy for your audience to understand. And third, identify and correct error can work. We will focus on seeing spot and fix common mistakes that often appear in academic paper. Ensuring your work meets professional standard. Slide selanjutnya. Now let's dive into the core definition. What exactly are editing and proofreading? We can look at them for two different angles. Editing, improve context organizing. It is on the quality of the contents. Here we review whether the arguments are strong, the organization is logical, and if the language is clear or need more refinement. Providing correct spelling, punctuation, and formatting. Thing is the text focus on typos, grammar, and ensuring the overall
Formatting is consistent and professional. Both aim to improve quality, but occur at different stages. The key takeaway is that while both aim to enhance the quality of the work, they take place in different stages of the writing process. Editing happens during the structural phase, while providing is the final step before submission. Slide selanjutnya. Kalau bisa di mix bahasa ya biar teman-teman yang ngerti. Coba back to sebelumnya. Oke, Miss. Sebentar, Miss. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Apa sebenarnya perbedaan antara editing dan providing? Secara sederhana, kita bisa melihat dari dua sisi. Pertama, editing, improve context, organization, and clarity. Editing berfokus pada kualitas konten. Di sini kita meninjau kembali apakah argumen kita sudah kuat, apakah organisasi paragrafnya sudah logis, dan apakah kalimat yang kita gunakan sudah jelas atau masih berbelit-belit. Lalu proofreading, correct spelling, grammar, punctuation, and formatting. Sedangkan proofreading adalah tahap pemeriksaan teknis. Fokusnya adalah mengoreksi kesalahan ejaan atau typo, tata bahasa, tanda baca, hingga kerapihan format dokumen agar terlihat profesional. Lalu ada both aim to improve quality but occur at different stage. Poin pentingnya adalah keduanya sama-sama bertujuan meningkatkan kualitas tulisan, namun dilakukan pada tahapan yang berbeda. Editing dilakukan saat proses penyusunan isi, profiling sebagai langkah paling akhir. Slide selanjutnya. Nah, untuk mempermudah pemahaman, mari kita perhatikan tabel perbedaan kunci antara editing dan providing. Berdasarkan 4 aspek utama, yang pertama ada main fokus atau fokus utama. Dalam editing, fokus kita adalah pada konten, struktur, dan kejelasan ide. Sedangkan dalam providing, fokus kita beralih ke akurasi teknis seperti tata bahasa, ejaan, dan format. Yang kedua ada tujuan. Tujuan editing memastikan tulisan kita logis dan menarik untuk dibaca. Sementara providing memastikan tulisan kita benar dari kesalahan. Ketiga ada typical task atau tugas umum. Saat mengedit, tugas kita adalah menulis ulang kalimat atau mengatur ulang paragraf. Namun saat melakukan providing, tugas kita lebih spesifik seperti memperbaiki salah atau baca. Yang terakhir ada stage atau tahapan. Ini yang paling penting. Editing dilakukan di tengah proses atau sebelum providing. Sedangkan providing adalah langkah final atau pengecekan terakhir sebelum tugas dikumpulkan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, bakal ada game terlebih dahulu.
Sebentar ya. Oke, di sini kita akan main games tebak nama, tapi pakai emoticon kayak emoji yang ada di handphone atau gambar. Eh, udah siap semuanya? Langsung, langsung, langsung. Oke. Let's go. Yang pertama, ini kota apa? Ada yang Sukabumi, tahu? Sukabumi. Sukabumi, Sukabumi. Sukabumi. Ya, benar. Sukabumi. Oke. Eh, Lampung, Lampung. 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 ya. Ya. Lampung. Ya, benar. Lampung. Oke, yang selanjutnya, ini kota apa? Banten. 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 Banten, Ya, Banten, kita Banten. lihat jawabannya ya. Ya, Banten. Kalau Nah, ini kota apa? ini mah Surabaya. Surabaya. Oh iya. Surabaya. Surabaya. Nah, kita lihat jawabannya. Ya, benar. Surabaya. Yeay. Alhamdulillah. Nah, ini yang terakhir. Apa nih? Tasikmalaya. 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 Ya, kita lihat Weh, selamat, ya. selamat, selamat. Ya, Tasikmalaya. Lagi. Udah beres ya. Makasih. Kecewa. Gak ada Garut. Ya. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam. nah, jadi kita lanjut ke presentasinya ya. Eh, Nah, di sini ada the process of learning and proofreading. Jadi yang pertama ada proses editing, yang pertama ada check content, miss replacement, and relevance. Jadi itu tuh kita harus mengecek konten lagi, seperti jawaban kalian sepenuhnya menjawab pertanyaan atau tugas yang diberikan, terus memeriksa apakah setiap bagian tulisan kalian secara langsung berkontribusi pada tujuan atau argumen atau enggak. Terus menghapus di informasi apapun yang tidak relevan atau yang tidak perlu, kayak terus menambahkan detail atau penjelasan jika ada bagian tulisan yang kurang lengkap. Yang kedua ada cek struktur, logical flow, clear topic sentence, dan session. eh itu tuh susun paragraf sedemikian rupa sehingga setiap paragraf berfokus pada satu ide utama dan pastikan ide itu mengalir secara logis dari pendahuluan hingga kesimpulan. Terus memulai setiap paragraf dengan kalimat topik yang jelas yang menunjukkan apa yang akan dibahas. Terus menggunakan kata penghubung, misalnya eh, selanjutnya, namun, selain itu, dan akibatnya. Untuk membantu pembaca dengan lancar dari satu poin ke poin lainnya. Dan yang ketiga ada improve clarity, consist, specific, no redundancy. Eh,
atau hindari kalimat yang terlalu panjang yang dapat membingungkan pembaca. Terus mengganti kata-kata yang ambigu dengan bahasa yang tepat atau spesifik. Terus menghilangkan frasa yang berlebihan atau pengulangan yang tidak perlu. Jadi terus membaca kalimat-kalimat yang kalian bikin dengan lantang untuk memeriksa apakah kalimat tersebut terdengar alami dan mudah dipahami oleh audiens. Yang keempat ada maintains consistently, tense POV atau style, kayak gunakan bentuk kata kerja yang sama kayak kecualinya jika perubahan secara logis yang diperlukan, misalnya bentuk lampau untuk peristiwa sejarah, bentuk sekarang untuk fakta umum, dan mempertahankan spesifik yang sama kecuali jika perubahan tersebut disengaja dan jelas. Terus menggunakan gaya formal dan akademis untuk esai atau gaya percakapan. Tulisan informal tergantung pada tujuannya. Terus kayak memastikan nada tulisannya itu konsisten. Yang terakhir ada verify verify evidence ya accurately relevant citation. Kayak memeriksa apakah fakta statistik dan kutipan sudah benar atau belum dan dikutip dengan tepat. Pastikan sumber kalian yang dapatku bisa diandalin dan sesuai untuk penulisan akademis. Mengganti contoh yang lemah atau tidak relevan dengan contoh yang lebih kuat dan lebih relevan. Kayak memastikan setiap bukti itu mendukung pada argumen. Terus di sini ada proses untuk proofreading. Kayak yang pertama tuh kita harus mencek grammar, subject verb, agreement, tense, konsistensi. Jadi kita harus memeriksa tata bahasa, kayak memeriksa kesesuaian subjek dan predikat. Misalkan hasilnya menunjukkan. Terus pastikan tense itu kata kerja konsisten di seluruh teks. Hindari peralihan yang tidak perlu di antara tense masa lalu, masa kini, dan masa depan. Terus, eh, identifikasi dan memperbaiki kalimat yang tidak lengkap atau kalimat yang terlalu panjang yang dapat memengaruhi kejelasan. Yang kedua, cek punctuation, commas, periods, quotation marks, atau memeriksa tanda baca. Jadi kayak memastikan penempatan tanda koma, titik, dan tanda koma dan titik itu benar. Terus menggunakan tanda kutip yang tepat, terutama pada ucapan langsung dan materi yang dikutip. Terus memeriksa tanda apostrof untuk kata kepemilikan, misalnya buku siswa, dan sikatan misalnya is, jadi untuk it is. Yang ketiga, ada check spelling, including homophones. Jadi kita harus memeriksa ejaan, kayak memeriksa ejaan yang benar untuk istilah umum maupun istilah khusus subjek. Terus perhatikan homofon, misalkan there, there, they are, dan kata-kata lainnya yang mudah membingungkan. Terus mempertimbangkan untuk menjalankan pemeriksaan ejaan, tetapi selalu periksa ulang secara manual untuk mendeteksi kesalahan yang mungkin terlewatkan oleh perangkat lunak. Yang selanjutnya ada check formatting, style guide, font spacing. Formatting ini kayak mengikuti gaya penulisan akademik yang dipersyaratkan, misalnya APA, MLA, dan Chicago, termasuk kutipan dalam teks yang tetap referensinya. Terus pertahankan ukuran font, gaya, spasi, antar baris, dan margin yang konsisten. Terus pastikan judul, subjudul, dan pedoman diformat secara konsisten. Yang terakhir ada cek numbers and dash atau cek nomor dan tanggal. Kayak memastikan semua angka, satuan, dan tanggal mengikuti gaya yang konsisten yang di seluruh dokumen. Sebagai contohnya, tentukan apakah menulis sebagai kata 20 atau angka 20 dan gunakan pendekatan yang sama di seluruh
sebelum makalah atau dokumen kalian. Dan pastikan bahwa satuan pengukuran seperti sentimeter, kilometer, persen di format dengan benar dan konsisten. Terus di sini ada strategies for effective learning and providence. Take a break. Yang pertama ada take a break for fresh perspective, atau beristirahatlah untuk mendapatkan perspektif baru, seperti menjauh dari draft kalian selama beberapa jam atau hari agar bisa melihat kesalahan dengan objektif. Yang kedua ada read aloud to detect overt phrasing. Kayak atau bacalah dengan lantang untuk mendeteksi ungkapan yang kurang tepat. Itu tuh membantu menemukan frasa yang janggal atau kata yang hilang. Yang ketiga ada check one type of error time at a time. Saya memeriksa satu jenis kesalahan dalam satu waktu. Fokus pada konten dan organization, baru ke grammar and punctuation, lalu formatting. Yang keempat ada use tools wisely but critically, atau gunakan alat dengan bijak namun kritis seperti Grammarly, Microsoft Editor, atau Google Docs. Itu membantu kalian, tetapi keputusan akhir tetap ada di tangan kalian. Dan yang terakhir ada peer review for feedback. Itu tuh tinjauan untuk mendapatkan umpan balik, seperti meminta orang lain membaca tulisan kalian untuk menemukan kesalahan yang terlewat. Dan di sini ada common mistake to avoid. Jadi kesalahan umum yang harus diwaspadai ketika menggunakan bahasa informal. Dan using informal language academic writing, hindari bahasa gaul atau singkatan dalam tulisan akademik. Yang kedua ada incorrect or missing APA situation atau kutipan APA yang salah. Jadi kalian harus memastikan semua kutipan dalam teks itu sesuai dengan daftar kakak. Yang keempat ada phrasing long unclear sentence atau kalimat yang terlalu panjang dan rumit. Kayak memecahkan kalimat panjang menjadi lebih pendek jika mengganggu kejelasan. Dan yang kelima ada ignoring tag, numbering, heading, spacing. Atau lupa memeriksa format. Pastikan nomor halaman, judul bab, dan spasi sudah konsisten. Okay. Today you learn the difference between editing and proofreading. Dan yang kedua, effective strategies to improve the clarity and accuracy of your writing. Dan terakhir, common writing error in academic. Oke, jadi kita bakal ada quiz dulu.
Nah, oke. Kuisnya ada 10 soal. Jadi kalian tebak jadi di soal itu benar atau salah ya. Oke. Oke, oke, oke. Editing should be done after the proofreading process. Nah, jadi nomor 1 soalnya editing should be done after the proofreading process is completely finished. Itu benar salah. Ya, ini benar apa salah? Ada yang tahu nggak? False, false. Nggak tahu sih. Coba false. Benar, benar. Ya. True, 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 true. True atau true. salah? False. True, false. True. Oh, Tengah, tengah. oh. Nah, kayak pertanyaan kedua. Yang kedua, the primary goals of editing is to improve the contents, organization, and clarity Salah. of a document. Salah. False, false. False. Iya, Kak. Salah. Oh, benar. Ya. Oke, yang nomor 3, providing level, building grammar, and punctuation. Benar atau salah? True, true, true. Betul. Oke, next ya. Oke, check logical flow and transition between paragraph text provider. Benar. Benar atau salah? False. Salah, salah. 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 Oke, coba. Nggak bisa. Itu yang nomor 2, reading your work allows effective strategy to find awkward phrasing. Benar atau salah? Benar, benar, Benar. 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 True. Hmm.